warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di acara sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang bertempat di SLB Negeri Cinta Asih Soreang, Kabupaten Bandung. Baiklah, untuk mempersingkat acara, hari ini kita akan pembukaan terlebih dahulu, yaitu dengan sambutan dari Wakasek Kesiswaan Ibu Hajah Endah. Itu yang ada. Silakan pada Ibu Hajah Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mama sebagai ibu penggerak ya. Terima kasih kepada pembawa acara dan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru semua yang hari ini berkesempatan hadir meluangkan waktunya untuk menyempatkan mengikuti kegiatan untuk mendukung apa yang menjadi kegiatan penunjang untuk kegiatan sebagai guru penggerak. Pada hari ini Ibu Mama akan menyampaikan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Nanti akan dijelaskan secara panjang lebar, secara jelas oleh Ibu Mama. Mudah-mudahan nanti sampai berakhirnya kegiatan ini kita diberi kesehatan, kemudahan, dan juga terutama kepada Ibu Mama, semoga apa yang menjadi harapan beliau tercapai dan diberi kelancaran sampai pada puncaknya. Ya, itu saja mungkin. Selebihnya mari kita simak sama-sama, yaitu tema hari ini mengenai sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Hajah Endah selaku Wakasek Kesiswaan SLB Negeri Cinta Asih Soreang, Kabupaten Bandung. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan disampaikan sendiri oleh Ibu Mama Halimah, yaitu mengenai sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Kita saksikan bersama-sama. Terima kasih kepada Ibu Astri Permatasari yang sudah memimpin kegiatan ini. Izinkan saya untuk berdiri ya ibu-ibu ya, supaya tidak mengantuk. Emang ini hari-hari yang jam-jam yang rentan ya, jam-jam yang rawan, biasanya osok taruh tuh. Sebelumnya saya ada amanah untuk menyampaikan mengenai budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif di sekolah ini? Ini tujuannya, kegiatannya apa saja? Ada beberapa agenda. Tadi pembukaan sudah ya, dibuka oleh MC. Kemudian ada teori kontrol, pembuatan kesepakatan kelas, dan refleksi. Nah, sebelum ke materi, saya minta ibu berdiri, bisa berdiri, masih bisa, insya Allah ya. Kita ice breaking dulu ya. Jadi saya kesini saya, kalau senang kesini, kayak cibi-cibi ya. Senang, saya senang hidup ini hidup itu sehat, bersemangat. Coba dulu, saya senang hidup, sehat, bersemangat, sehat dua-duanya. Iya, lagunya gini, saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat.
senang hidup sehat bersemangat. Nah, itu ya. Tadi sama gerakan. Mana suaranya? Mana suaranya? Oh, punggung biar ingat. Jangan pakai teknis, sengaja. Siap ya? Siap. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang, saya hidup, saya senang hidup sehat bersemangat. Tanda kedua nak, saya senang hidup sehat, saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat. Baru itu semuanya. Hidup ini sehat. Siap. Sehat dua kan? Ya, sehat dua. Mau pelan-pelan atau cepat? Cepat, siap ya. Ya, 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat, saya senang, saya hidup bersemangat. Cepat, ready. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat, saya senang, saya hidup bersemangat. Malah ini joget. Ada yang bisa? Ketika kita masuk, ini kan kata plus, biasanya bisa juga di sini ya. Tapi ini saya pakai model yang ini. Plus ini, klik. Nah, ibu bapak tinggal mau jawab nomor 1, tulis 1. Terus namanya siapa? Misalnya namanya Ibu Susi Nurhayati. Jawabannya di sini. Oke. Tentang organisasi. Bu Susi, siswa mengikuti asuhan baik secara perilaku maupun kata. Kalau sudah langsung ke nomor 2. Tambah lagi. Belum nih. Iya, tambah lagi di sini. Tunggu dulu Bu. Si dua aja Bu Elis mau Google, dia mau googling. Mau bisa masuk. Di klik itunya linknya. Publish. Dipublish. Bu Noneng meluncur. Ada Bu Noneng. Pas memenuhi ruang kosong Bu Noneng. Umi pertanyaan Pak, Apabila ada anak yang melakukan tugas paling baik, apa yang Anda lakukan? Jadi ada anak tugasnya itu paling baik, hebat, itu di antara yang lain. Apa yang akan Anda lakukan? Wow, luar biasa. Bu Fitri memberikan reward atau penghargaan. Jangan tulis priuk. Memberikan Sudah semuanya sudah? Oke, siap. Bu Puri belum. Nomor berapa Bu Pur? 3. Nomor 3 apa ya? Kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Bu Oca, keyakinan kelas merupakan suatu perasaan memiliki seorang individu mengenai kelas yang ditepati. yang paling jelas itu Pas dibaca namanya ya Bu Puri, kemampuan untuk mengelola kelas dengan cara bekerja sama satu sama lain dalam kelas. Yakin kelas kita akan maju dengan dukungan satu sama lain.
Oh, semangat, semangat untuk maju. Bikin jadwal piket guru. Oke, ini kita akan dibahas dulu. Nanti kita refleksi di akhir. Nah, kita ke sini dulu. Teori kontrol. Apa sih teori kontrol? Teori kontrol, Bu. Jadi menurut William Glaser, teori kontrol itu adalah yang kemudian hari berkembang nih. Sekarang ini mungkin baru ya. Apa sih teori kontrol itu? Meluruskan beberapa miskonsepsi. Apa ya? Kenapa harus ada teori kontrol? Teori kontrol di sini adalah kita mengontrol diri, ada mengontrol orang lain. Contohnya, satu, ilusi guru mengontrol murid. Karena kita tidak sengaja dengan perkataan kita sudah mengontrol murid. Misalnya contoh, kamu masuk jam 8 ya. Karena nanti kalau tidak masuk jam 8, nah itu kita sedang mengontrol murid supaya masuk jam 8. Misalnya, makan teh aku entong sebelah kowe. Nah, kita sedang mengontrol orang lain supaya orang itu tidak makan sebelah tanpa kita sengaja. Itu teori kontrol. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini ayat di sini. Nah, pasti ya kalau kita memberikan hal-hal yang positif, insya Allah akan lebih efektif daripada ke nomor 3, yaitu memberikan kritikan, membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah ini mungkin tidak yang nomor 3. Dengan kita memberikan kritikan, membuat orang merasa bersalah. Apa sih contoh orang merasa bersalah, Bu? Buat contoh Misalkan tuh kan gara-gara ojek gitu ya, ojek seperti ini. Oh, misalkan gitu ya. Misalnya Bu Fitri datang terlambat, gara-gara Bu Fitri terlambat ini nih uang TPP tidak cair. Gitu ya. urusan itu jadi langkah itu bahwa mencapai kemerdekaan adalah, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang itu tadi, disiplin dalam diri. Ini yang harus kuat itu di sini. Disiplin yang kuat di sini, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Karena macam-macam motivasinya ya, bisa bermacam-macam, nanti bisa dilihat. Kenapa motivasi internal? Karena motivasi di dalam diri mah pasti akan lebih kuat untuk melaksanakan kedisiplinan, gitu ya. Saya harus datang lebih pagi nih supaya saya bisa lebih sehat. Motivasi dalam diri ya. Saya harus datang ke sekolah itu pagi-pagi supaya bisa ikutan jadi pembawa acara misalkan, atau bisa jadi pengibar bendera gitu. Motivasi dalam diri sendiri. Namun kita duluan namanya, saya harus datang lebih pagi supaya bisa potong tiket duluan. Wah, ibu keneh cina gitu sih Nadina WA nate luar biasa. Jadi itu motivasi dalam diri harus dikuatkan, ya. Karena ketika kita sudah memiliki motivasi internal yang kuat, tidak perlu tuh ada tata tertib, tidak perlu atasan teh ngomong terus ya, sholat berjamaah, terkudu dipotong. Karena sedangkan saya pasti bakal sholat berjamaah, gitu ya. Nah, berikutnya ini apa nih? Nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sih makna disiplin? Nah, di sini bisa dilihat ya maknanya. Jadi berasal dari kata Latin ini mah dari katanya ya, disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Merasa muncul dari dalam diri sendiri. Saya mah pengen dapat gaji ya,
pastinya ngajar gaji mah pasti bakal cair kalau PNS mah gitu ya. Nah, tapi yang ada di kita itu justru kata disiplin ini munculnya itu dari orang lain. Bagaimana orang lain bisa mendapat kita jadi patuh sesuai dengan harapan, sesuai dengan aturan yang ada, jadi patuh tunduk patuh. Akhirnya kita menjadi tidak nyaman. Ya, dan itu terasa sama kita. Bagaimana kita harus PRK harus dipoto, kan jadi kita merasa tidak nyaman dengan hal itu. Ya, terus ada aturan lain lagi, kita jadi tidak nyaman karena ternyata harus dipaksa. Hal itu bukan tumbuh dari dalam diri kita, gitu ya. Lanjutkan lagi. Ini mau tanya nih. Iya, boleh. Gimana Bu? Apakah disiplin itu selalu berkaitan dengan peraturan? Nah, apakah disiplin itu selalu berkaitan dengan peraturan? Ya, selalu berkaitan. Cuma disiplin di sini peraturan yang mana? Nanti kita akan bikin peraturan yang muncul dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain yang kita inginkan, gitu ya. Disiplin di sini apakah mau disiplin diri, self disiplin, atau disiplin ke orang lain dengan dipaksa, akhirnya muncullah ketidaknyaman, gitu ya. Nah, disiplin di sini begitu Bu. Jadi apa sih yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin? Disiplin di sini yang diharapkan ada disiplin dalam diri. Disiplinnya itu muncul dari dalam diri. Aturan-aturan itu muncul dari dalam diri. Misalnya bikin aturan, saya harus tidur jam 9. Nah, itu kan bikin aturan ya untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Kemudian saya harus bangun jam 4. Untuk apa? Sholat Qiyamul misalnya. Kemudian saya harus sholat subuh jam 5. Setelah itu beres-beres persiapan mandi jam sekian. Nah, itu kan aturan ya. Tapi yang membuat aturan itu siapa? Diri sendiri. Merasa terpaksa gak Bu? Kalau diri sendiri yang bikin aturan? Enggak ya. Dengan sendirinya we alarm burungkeun tunduk baru mandi. Tapi dan nggak merasa terpaksa ya, ada diri kita sendiri yang membuat peraturan itu. Nah, sekarang yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, ini tadi teori motivasi tadi, motivasi dalam diri ada dari luar, ada eksternal, ada motivasi internal. Tadi disiplin tadi ya. Motivasi eksternal apa sih contohnya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Jadi misalnya supaya dari omongin orang lain, udah ikutlah sholat berjamaah. Supaya ibu tidak marah, udah gitu ya. Supaya pokoknya gitu, udah kita sholat berjamaah misalnya. Atau supaya terlihat ini pertama untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Itu motivasi dari mana itu Bu? Dari luar, eksternal. Yang kedua, motivasi dari luar juga untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu juga sama, eksternal. Namun ayah istilah tema kalau untuk masuk gajinya dipotong, PRK tinggal jagun, PPP dipotong. Wah, itu motivasi eksternal gitu. Ya. Tanggal sekian, PRK harus diisi. Kalau enggak, nanti dipotong PPP-nya. Kita langsung semangat nih. Sian dipotong itu motivasi apa Bu? Eksternal. Dan rasanya tidak nyaman, tidak enak ya. Menggerutu, kerja pasti sambil menggerutu. Nah, yang ketiga ini yang enak nih, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Pengen ikutan pelatihan online, misalkan ada pelatihan dari Kemdikbud, ikutan Nah, itu menghargai diri sendiri, pengen punya dapat ilmu gitu. Nah, itu motivasi dari diri sendiri itu enak. Pengen mandi subuh kene biar segar, biar sehat. Itu motivasi dari diri sendiri, gitu ya. Yang berikutnya. Nah, ini apa sih hukuman? Hukuman itu biasanya datangnya itu tanpa konfirmasi dengan orang lain.
Misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, langsung dipanggil, hukum, langsung kamu nulis, saya tidak akan melakukan lagi sebanyak 1000 kali, gitu ya. Itu biasanya itu nggak ada si hukuman nanti, gitu ya. Atau lari lapangan sekian kali, misalkan itu namanya hukuman. Jadi hukuman itu tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan orang yang dihukum, gitu ya. Jadi kalau dengan murid mah tidak ada kesepakatan dulu sama murid teh sebelumnya. Kalau kamu nanti tidak mengerjakan PR, apa yang akan dilakukan? Kalau sekarang gitu ya, kamu kerjakan di luar, ya sok kerjakan dulu berarti ya. Kalau tidak mengerjakan PR, berarti kalian harus mengerjakannya di luar. Ya, wah itu kesepakatan terlebih dahulu. Tapi kalau hukuman mah enggak. Mengerjakan PR, mantap ya PR, langsung keluar atau berdiri di depan, kakinya diangkat, misalkannya. Tapi tidak disepakati dulu sama murid. Tapi kalau disepakati dari awal seperti itu, berarti kan memang nggak mengerjakan PR, berdiri di depan, kakinya diangkat ya, iya, ada setuju. Tapi itu udah ada konsekuensinya seperti itu. Nah itu perbedaan. Nah yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi mah ada yang disepakati dulu dengan murid teh, gitu ya. Kalau misalnya kamu bilang kotor, apa gitu ya? Apa nih yang harus dilakukan? Beristighfar bu 10 kali, siap. Berarti kalau kamu bilang gitu istighfar 10 kali, ya bu siap. Pas kedengeran, ya ngomong bohong bisa istighfar 10 kali, gitu ya. Jadi bukan hukuman, namanya apa? Konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, sudah ada perjanjian dulu, gitu ya. Kalau kamu telat, nanti begini, oh ya siap. Tapi kesepakatan bersama. Kesepakatannya menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kita misalkan menginginkan, ya kayak tadi ya, menginginkan guru-guru itu supaya mengerjakan administrasi, supaya datang tepat waktu, maka kita berikan reward. So, yang datang di tepat waktu, yang mengerjakan administrasi nanti akan mendapatkan uang 1 juta di semester akhir. Wah, haji kan? Wah, haji pasti. Karena ingin mendapatkan uang 1 juta, gitu. Nah ini bisa jangka panjang jangan. Jadi pengaruhnya macam-macam. Jika yang menggunakan penghalang lagi dan lagi terus itu dilakukan, maka akan menghilangkan motivasi di dalam diri. Ya, jadi motivasinya bukan dari dalam diri, bukan kesadaran diri lagi, tapi karena pengen dapat penghargaan itu. Karena dulu saya pernah pas ngaji, setiap ngaji teh guru teh suka ngasih kue, pulang teh kasih kue. Jadi pas datang ke masjid teh, hampir dikasih kue gitu ya. Karena setiap hari dikasih kue. Pas suatu hari itu, pas ngaji tuh dikasih kue. Jadi akhirnya karena kue, bukan karena pengen ngaji. Gitu. Jadi motivasi di dalam dirinya hilang. Lama-lama terus digemborkan seperti itu. Ribut, katanya nanti dapat reward, harus ke sekolah dan rajin biar dapat hadiah uang 5.000 dari ibu Puri. Tiba-tiba hari itu Bu Puri lupa ngasih uang, marah ke mama nantenya, akhirnya mama ngasih uang 5.000 itu Bu Puri. Jadi motivasinya jadi beda, anaknya datang ke sekolah. Jadi ternyata berbahaya. Boleh sekali-sekali boleh, tapi jangan menjadi suatu kebiasaan dan jangan berlebihan, gitu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi yang tiga tadi, kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Jadi jika online atau di Shopee, kamu belanja 50.000, baru dapat ongkir gratis, tiga gitu sama. Jadi ternyata tertarik, hanya nggak dapat ongkir, pas dilihat 49.000 pantesan, kita harus belajar lagi gitu. Saking pengen mendapatkan ongkir gratis.
Itu Bu ya, ternyata luar biasa. Penghargaan juga bisa merusak hubungan, betul. Hubungan antar teman. Perasaan si eta mah rajin-rajin teuing ke sekolah. Administrasi oge menanti abi eta teh gitu kan akhirnya si eta cenah anu dapat hadiah gitu. Akhirnya terjadilah perselisihan ya. Ya karena oge cari ganti nama oge ya masih mamah kalimah misalkan. Dan jadi akhirnya timbullah hubungan yang rusak gitu. Gitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Betul tadi kayak tadi ya. Nih, riset 1 dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama beberapa dan mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Oh, jadi tidak tepat karena menjadi ceroboh ketika seorang itu sudah benar sekali hanya saya mah sudah dapat hadiah nauge jadi udah dan karena berikutnya lagi tidak akan dikasih dan gitu ya. Sok yang udah bisa sih pas berikutnya dapatnya berikutnya udah gak akan dikasih itu ini dah saya mau udah dapat dan gitu Bu ya. Kalau penghargaan dan emang bukan ke anak-anak aja ke kita ogenya seperti itu ada sama udah dapat karena anu kenu dapatnya anu belum dapat. Penghargaan menurunkan kualitas, betul ya, tadi sudah dijelaskan. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, apa sih maksudnya menghukum? Ketika seseorang yang berprestasi nih diberikan hadiah, berarti kita sedang, misalnya anak murid kita ada 20 orang yang berprestasi, itu yang dikasih 1 orang, itu yang merasa terhukumnya berapa orang Bu? 19 orang yang merasa terhukum. Oh berarti saya murid yang tidak berprestasi. Kayak waktu kemarin itu pegawai IHT ya, oh ini berprestasi, berarti saya masih kurang, masih jauh. Udah diberi penghargaan seorang, anu merasa kehukuman, berarti saya selama ini begitu banyak hal spekulasi tidak dihargai, masih kurang. Ini ternyata berbahaya. Memberikan hadiah itu lebih berbahaya, itu ya ternyata. Jadi jangan. Jangan berlebihan. 1 juta, kecil 1 juta mah. 1 juta beribuan. Kecil ya tahu. Terus, nah kesini dulu. Kelihatan Ibu? Coba, ini menurut Ibu, ini masuk kemana nih? Hukuman atau konsekuensi? Kebaca nggak? Cinya orang agungan. Nomor karena mau dong. Karena mau dong. Saya sudah menjadi guru berprestasi, tapi nanti nggak menjadi guru berprestasi lagi. Jadi tujuannya sudah berbeda. Ya Bu Mary ya. Kayak Bu Mary datang pagi begitu karena nanti takut tidak menjadi guru berprestasi lagi kalau bisa Bu Mary gitu. takut ada yang pesen malam. Gitu ya. Nah, justru itu jadi mematikan kreativitas. Ya. Nah di sini saya keluar dulu. Kesini dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Ya, berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat ya. Nah, benar ya.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJO. Karena PJO kan emang harus bergerak, gitu ya. Nah gitu ya Bibi ya. Jadi kalau konsekuensi itu kita membuat kesepakatan, tapi kesepakatannya itu tidak melukai anak, gitu. Karena kan nggak mungkin kalau misalkan Bu, kalau Ibu datang terlambat, Ibu mau ngapain? Terus saya abi di piwarang ngepel etawe genteng, nggak mungkin kan ya. Kesepakatan halnya ada berat-berat pasti yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ketika mengabaikan, yang konsekuensinya harus gitu kan? Dan seterusnya. Nah biasanya anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi mah anak menghargai disiplin. Karena udah disepakati kita ya. Ingat, kita sudah sepakat apa? Oh iya Bu, gitu. Jadi si anak gak akan marah. Nah ini tadi restitusi. Apa sih kok ada restitusi di sini? Tadi kita sudah ada kesepakatan, konsekuensi tadi ya. Ayo janji apa nih kalau begini kalian mau apa? Oh Bu ini aja. Nah di sini di restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi si anak itu melakukan kesalahan, tapi harus diingatkan, bukan karena ada konsekuensi langsung dihukum. Ayo ya konsekuensinya, tapi tidak diingatkan terlebih dahulu supaya ketika kembali lagi si anak menjadi lebih baik. Misalnya ya datang terlambat, kenapa terlambat? Ditanya dulu begini, tadi banyak meletus, gini, emang berangkat jam berapa? Ya, Ibu maklumi setiap orang pasti melakukan hal seperti ini, pernah melakukan terlambat ke sekolah. Tapi ingat, kita sudah ada kesepakatan, kalau terlambat bagaimana? Oh iya Bu, kalau terlambat nanti saya akan gini. Oke baik, jadi nanti gimana? Saya tidak akan terlambat lagi Bu. Jadi hari berikutnya tidak akan terlambat, tapi tetap konsekuensinya dilakukan. Gitu ya, jadi restitusi itu. Jadi sebelum memberikan hukuman, sebelum memberikan sesuai dengan konsekuensinya, si anak diberitahu dulu, disadarkan dulu kalau telah melakukan kesalahan. Nah ini, kau baca tuh yuk. Ada hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nih, ciri-ciri dari restitusi itu nih ya, bukan untuk menembus kesalahan, bukan untuk menembus kesalahan, jadi memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran bukan paksaan, jadi si anak tidak terpaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi si anak menjadi lebih sadar akan kesalahannya. Terus mencari kebutuhan dasar, apa sih sebetulnya yang anak inginkan, yang dibutuhi, apa yang mendasari hal itu terjadi, gitu, digali. Kemudian cara yang paling baik, nah dicari cara yang paling baik. Kalau misalkan terlambat, bangun jam berapa? Bangun jam 7, berangkat jam 8. Oh berarti nanti baiknya gimana supaya dia terlambat? Ini harus berangkat jam 7 Bu. Dicarikan solusi terbaik. Fokus pada karakter anak, bukan tindakan anaknya, gitu ya. Terus kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksud kelompoknya ini kembali lagi dia tidak merasa bersalah, tapi berjanji untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Nah itu kasus yang Ujang Aldi itu bisa kita gunakan ini. Jadi dia tidak merasa malu, tapi bagaimana supaya tapi dia menyadari kesalahannya kalau memang melakukan kesalahan. Ini saya ada sebuah video, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Silakan, selamat menikmati. Judulnya Terlambat Sudah. Sudah. Hoyong. Yang belakangnya kerja mati. Ngacak. Dia nama baca mati.
Kalau belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Tidak kemana? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum Cina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaannya Munan. Kayak kamu kita terlambat belajar tahu. Maksudnya mas. Bilang, kamu sudah. Jadi pas ya. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Pas memberi belajar waktu lagi asuh. Jadi lagi jam 11.10, jam 9 lagi datang. Langsung masuk. Itu karena tidak punya jam. Nah, jamnya terlalu Tidak bisa membaca disiplin. jam. Selamat pagi anak. Ina, belum masuk. Nah, Sedikit. kenapa Bapak terakhir? Sekali nanti di SMP Lari-lari air susi. agar bisa tepat waktu. Nah, kalian. Ini kamu. Ini kelasnya nih nggak ada yang milih-milih itu siapa yang bagus. Dari ini kira-kira tulisan ada di balik nih. Tulisan di nabor. Ada tulisan di nabor. Kita yang di balik tuh atas tuh. Kamu jangan terlalu lagi kasihan teman-teman kamu. Tinggal belajar pada kamu. Kenapa kamu terlambat? Seperti kata kakinan. Sekarang berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Jadi Ya, kalau itu kan ikut tempat sendiri. untuk kalian yang seperti ini jangan dicontoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Terlambat dulu. Jadi sudah Sampai akhir. Ternyata dia tuh urus pemainnya ya. Bukan intinya cara ini masih ini. Tapi doi. Besok lebih ini yang belum datang. Apakah ada yang tahu mana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Saya bercerai namanya saja. SMPK itu perasaan. Saya udah sekali. Jadi ini tuh nungguin Cikit. Sampai mana nanti? Selamat pagi anak. Bilang, masih belum surat. Kamu kan kemarin tidak masuk. Dan gara-gara kamu, teman-teman kelas aku tertunda pelajaran Bapak. Siap-siap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Maafin saya teman-teman, gara-gara saya
Bapak kenapa? Bapak, tolong, tolong. Hari kedua, saya harus membicarakan tentang ayah saya yang ternyata Mana yang gondrong? Harus dihukum. Masih salah saya itu. Lain yang bisa. dan hari ketiga, saya karena ayah saya meninggal. Asal dari sana si Asmi. Apa kalian masih mau mencari aku lagi? Silakan Bukan murid. Tidak. Tidak. Bapak masih mau ikut saya? Silakan Pak, silakan. Lepaskan. Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan masuk sekolah hari ini. Luar biasa ya. Ternyata hukuman itu tuh bisa mematikan kesempatan orang, masa depan orang ya. Untung bapaknya menginginkan si Kinan ini menjadi orang yang sukses ya. Kumaha papa pun menginginkan orang sukses kan Kinan. Ya untungnya si papa teh menginginkan untuk menjadi orang yang sukses. Akhirnya si anaknya masih mau untuk ke sekolah. Luar biasa dampaknya yang kita lakukan teh sangat berdampak sekali kepada anak didik kita. Meskipun anak didik kita anak yang luar biasa ya, pasti bakal berdampak juga ya teh kepada anak didik kita teh gitu ya, gitu. Terus, nah keyakinan kelas ini tadi apa sih keyakinan kelas yang nomor 3 tadi ya? Kenapa kok keyakinan kelas bukannya membuat peraturan kelas? Kenapa sebut keyakinan kelas? Bukan bikin aja peraturan kelas, tidak boleh terlambat, harus mengerjakan PR, langsung aja bikinan peraturan di dalam kelas atau tata tertib di dalam kelas. Kenapa harus keyakinan? Ini contohnya di sini contoh mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa coba? Ada yang
selalu menggunakan helm meskipun gak ada polisi. Kalau naik motor nih hebat, luar biasa. Berarti itu udah disiplin dalam diri. Karena ingin apa? Selamat, untuk keselamatan. Gitu ya. Bukan karena ayah polisi, bukan karena takut ditilang ke polisinya atau sudah ada kamera gitu ya. Tapi untuk keselamatan. Nah disinilah keyakinan diri teh. Si anak itu diberikan keyakinan ke dalam diri. Misalnya, kenapa kok sekolah itu harus menggunakan putih-putih hari Senin? Kan gak ada dampak apapun. Nah kita berikan keyakinan dulu, berikan penjelasan dulu, sehingga si anaknya muncul kesadaran di dalam diri, sehingga mau melakukan disiplin diri, untuk paksa karena aturan. Emang ada aturan kita harus menggunakan helm. Lamun teu ke polisi dicegat, terus dikena denda 100.000 untuk karena helm nya. Amun teu nyandak SIM 250 eta teh dendana. Tapi karena kita udah sadar, muncul kesadarannya di dalam diri, mau ada polisi, mau enggak, mau dekat, mau jauh, tetap pakai helm. Tapi lamun naik motor, tuh lamun naik motor namanya, untuk di helm. Kan mobil dijemput ke si ayah Tebu Fitri, pakai helm, si Yudis, si ditilang, tahu kan? Jangan. Betul, harus sesuai dengan aturan Dewi kepada Ibu Yeni Racimawati. Maka pilih kursi yang terenak. Nah berikutnya, apalagi Bu kira-kira keyakinan kelas bisa di dalam kelas kita ke anak-anak. Mengerjakan tugas, misalkan kita ada ngasih tugas, kenapa harus dikerjakan? Kenapa ada diberikan tugas? Nah, kita berikan keyakinan kepada anak. Ini supaya ibu memberikan tugas-tugas itu dengan supaya kalian belajar di rumah, membuka kembali pelajarannya, supaya tidak lupa dan sebagainya macam. Diberikan keyakinan, paham ya, sampai anaknya mengerti. Oh iya, akhirnya tumbuhlah di dalam diri anak untuk mengerjakan tugas, gitu ya. Nah nanti baru ada konsekuensi muncul. Kira-kira kalau nggak kerjakan tugas ngapain ya? Suruh kerja di luar Bu. Benar, setuju. Kenapa seperti itu? Ya biar dikerjakan, tapi jangan di dalam, supaya jadi peringatan ke saya Bu, biar biar rajin mengerjakan tugas. Oh iya, bagus. Begitu, jadi diajak ngobrol. Nah berikutnya ya, ini ya. Jadi kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan atau tata tertib kelas, gitu ya? Nah ini budaya positif itu menaungi lebih luas. Ketika sudah ada peraturan di dalam kelas, peraturan ini berdasarkan pada keyakinan tadi, ya, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Dan ketika lingkungannya sudah positif, maka akan tumbuh di lingkungan itu budaya-budaya yang positif. Karena positifnya itu, disiplinnya itu muncul dari dalam diri kita. Kalau guru muncul dari dalam diri gurunya. Kalau anak-anak muncul dari dalam diri anak-anaknya. Kalau stakeholder kita muncul juga kesadaran dirinya dari pemimpin. Nah berikutnya kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Rasa kasih sayang. Semua manusia pasti pengen dia ada rasa kasih sayang, rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, itu ada pasti dalam diri manusia itu. Ini ada kesenangan, ada kebebasan, itu ada. Ini kebutuhan dasar manusia itu ini Bu. Termasuk pada anak didik kita juga. Ya, coba berikan penguasaan. Apa penguasaan teh? Misalnya sesekali jadikan ketua KM. Itu butuh pengakuan. Butuh dia merasa memimpin, itu butuh. Kemudian kasih sayang. Nah, berikan kasih sayang kita, tunjukkan, tapi tidak dengan reward. Bagaimana caranya? Rasa diterima si anak teh, gitu ya. Saya mah nyaman di kelas teh karena ibunya baik, ke saya teh mendapat perhatian, pembelajaran yang menyenangkan, bahagia, gitu ya. Tuh Bu Noneng ini bahagia ya Bu Noneng dengan murid-muridnya. Meskipun nangis, tapi tetap
suatu hal yang memberikan dulu ke anak kenapa begitu, gitu ya. Terus apa yang kita yakini, yang kita sepakati apa sebelumnya, jadi ditanyakan. Kayak film tadi ya, belum apa-apa sudah hukum. Kenapa kamu terlambat berdiri? Nggak ditanya dulu kenapa, gitu ya. Dan sebelumnya tidak ada kesepakatan, kan tiba-tiba aja. Kenapa Bapak mengajar di sini pagi-pagi? Supaya kalian belajar disiplin tanpa ada kesepakatan dari murid dulu. Apa sih disiplin teh? Oh, disiplin teh tepat waktu, misalkan masuk jam berapa, gitu ya. Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, tadi ini segitiga restitusi itu tadi ya, harus yang kita lakukan itu seperti apa? Pertama, ketika anak melakukan di luar kesepakatan, maka yang pertama kita lakukan adalah apa? Gitu ya. Validasi dulu kebutuhannya itu apa. Tanya dulu kenapa terlambat. Nilai-nilai apa yang sudah anak itu langgar, diingatkan kembali. Waktu itu kita sudah sepakat ya, apa coba kesepakatan kita? Oh iya Bu, nggak boleh terlambat. Ditanya, kamu kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan Bu, karena semalam tidur jam berapa, terus ngadongeng. Nah, terus berarti kalau supaya tidak terlambat harusnya gimana? Saya harus tidur lebih awal dan bangunnya pun juga harus lebih awal. Oh iya, berarti lain kali tidak boleh tidur terlalu malam ya. Oh iya Bu. Nah, diberikan kesadaran kepada anak sehingga ketika kembali lagi teh punya semangat untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, segitiga restitusi itu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu, ibu-ibu? Apakah kita sebagai penghukum? Ya, jadi menayang naon? Kamu ini ya, lari. Oh, padahal pelajaran kesenian. Ini tadi PJOK mah lari 2 keliling kan buat pemanasan. Kalau ini mah pelajaran bahasa Indonesia, kamu tidak mengerjakan tugas, hormat bendera, hormat, gitu. Nah, itu sudah masuk dalam penghukum. Kalau penghukuman menghardik, menyakiti, menyindir, karena menghukum teh bisa secara fisik, bisa secara psikis, gitu ya. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu sudah ngancam kalau sebagai penghukum. Kemudian memberontak, si muridnya pasti akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong karena sirik, ya, gitu ya. Nah, terus apa nih, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi si ibu etama pasti nanti itu menghukum, jadi gitu, jangan naon udah negatif. Nah, ini apakah nanti kita dalam posisi apa nih kita? Apakah penghukum atau ada di pembuat orang yang merasa bersalah kita sebagai guru? Kalau merasa bersalah biasanya si murid nanti ya Bu maaf. Nah, itu teh, oh berarti kita teh sedang membuat anak merasa bersalah, gitu ya. Ceramah mengatakan seharusnya ya ibu sungguh-sungguh kecewa sama kamu. Wah, itu teh berarti membuat merasa bersalah. Pernah ke anak kita seperti itu Bu? Diva, Umi kecewa sama Diva. Seharusnya Dede itu jam segini itu harusnya les. Kenapa enggak? Umi sudah mengeluarkan uang banyak. Nah, itu si anak akan merasa bersalah tuh. Aku sama ibu Uci Gitu. ini mah kecewa-kecewa kamu Oca. Itu Beda video khusus yang dirasakan apa itu? biasa aja sih. Rasa asam rasa. Rasanya ibunya segitu. Iya, akan ada sedikitnya ada rasa sedih ya dalam diri kita itu. Tapi ayah kita karena orang tua ya sudahlah gitu. Tapi kalau anak itu berbekas, gitu. Dan nanti bisa menjadi sifat, oh gitu lah, menurut ketemu orang kayak gini teh harus begini, dituntutkan, itu pasti anak maknya akan diikutin. Bismillah videonya.
Nah gitu ya. Kemudian teman, apakah akan memposisikan diri kita sebagai teman? Nah ini ciri-cirinya. Terus sebagai pemantau atau sebagai manajer? Ya nanti silahkan dibaca. Ini maksudnya posisi kontrol itu mengontrol diri. Nah, HP mah nggak bisa ya. Ya harus pakai itu dulu, download dulu si Jamborsnya. Buzzing nih. Mantap. Ya. Nah Kiki nanti lumayan supaya tidak mengantuk. Terus kalau udah Yang sudah di save. Gak bisa, oh ya di HP. nah Laptopnya kayaknya itu ikonnya gara itu. Iya. Gitu ya ikonnya. Ikonnya gitu gak ngerti deh. Masih mau ganti. Iya, itu digantiin. Bisa bunda. Nggak paham deh dengan Kalau ikon. ikan itu bisa nggak? Di ikan Kalau bisa Isa nggak? ya. Itu kan sama. Mana belum ada Oh, ibu. coba pakai iping. udah di save. Ini dulu. Ya, ini sini. Tarik. Oh, udah saya iping sudah ada mau kopi ya. Coba saya ini kan. Ini HP mah harus ke-download dulu ini ya. Ini halaman keduanya. Iya, si jambornya yang Ya. ambil nanti. Pencet halamannya ini nih. Aja bunganya. Ya, ini kan halaman 1. Baik, beda. Halaman 2-nya ini pencet yang ini. Ini halaman 2. Nah, ini Oh, jadi tulisnya di halaman 2. Iya, tadi ibu mau di halaman 1. Oh, jadi kemana? Makanya ada di halaman 2. Ayo warnanya mana ya ada? Bebas. Tadi itu. Pencet ya. Ini. Oh, Biasanya aku segitu tuh satu. Oke. Nah, ini halaman ketiga. Nanti yang tidak menulis pikiran langsung menjawab ya. aduh. Oke. Apa yang Anda sangka mengenai disiplin? Tulis. Tadi udah kan ya. Tulisnya. Masih di halaman 2. Halaman 1 masih halaman 1. Ya tulisin di halaman 2 gitu. Ya, itu udah di halaman 2. Halaman 2 ya, Pak. Ini nanti di agung. Nah, ini gede-gede tuh. Ini ada Sakit tuh. Lu enak eta. Geser. Nah, beda keren. Luar biasa gue ada upload. Luar biasa. Gue luar biasa. Balik ngantuk. Mana Bu Susi, ayo. Kalau kamu nanti gitu. Ibu Susi orang luar biasa. Au. Menurut Bu Enda, disiplin adalah suatu kebutuhan. Menurut Bu Susi, disiplin adalah suatu
dikerjakan di rumah. Ngirim Ya, tugas rumah. Kerjaan di rumah. Kalau dikerjakannya di sekolah jadi bukan tugas rumah, jadi tugas di sekolah. Gitu ya. Supaya apa? Kenapa harus dikerjakan di rumah? Supaya di rumahnya mau belajar. Soalnya kalau tidak dikasih tugas di rumah, dijamin cara diajar di rumah teh. Oh, betul. Sok belajar kan di rumah kayak bener kan? Buat ayah PR mah pasti lah minimalnya ngerjakan teh. Gitu ya. Kerjakan tuh tugas gitu ya. Jadi naon jadi kalau kita sadar apa? Satu lagi apa? Jangan huri di kelas. Kenapa? Jangan huri di kelas. Yang mau di kelas ya gitu? Dan itu atuh apa tuh? Satu lagi apa ya? Kita asik diberi lima. Opat. Apalagi kayak mood, masih ingat mood? Oh, mana jangan. Seragam. Seragam harus disesuaikan. Biar bulan kenapa kok beli pada masa lagi acuh kuenya. Nah, tapi kan kita ini ada di sekolah ini ada aturannya supaya belajar berdisiplin ya. Nah, kenapa kok harus sama? Padahal mah orang lain di sana mah bebas asal rapi, asal sopan gitu. Nah, karena kenapa? Supaya kita belajar berdisiplin. Harusnya pakai baju apa? Putih-putih. Yang udah punya putih-putih. Nama tes. Yang muti putih-putih sama Hani. Oh, hebat. Hari Selasa apa? Biasa seragam masing-masing ya. Hari Rabu olahraga. Hari Kamis pramuka. Hari Jumat batik. Olahraga dan semuanya biar sehat. Ya. Idona jadi langsing pisan. Didi, Gary lebih belajar ya. Nah, di sini nih. Ini Alif, Darin, Malik. Darin belajar. Tidak juga ikut baris. Hari ini kita belajar tentang pesan. Mau obatnya enggak? Apa ini? Hari ini kita belajar tentang Ibu, ini anaknya. Juga ngedongeng menyampaikan pesan sama kayak kamu yang bercerita ceritanya adalah yang disampaikan kepada orang kayak tadi kayak pesan dari ibu bapak sekolah atau pesannya kalau hari Senin menggunakan seragam ngeri ya. Nah sekarang ini kita bosan kayak dia dituju harus menyampaikan pesan
lihat ya. Ya. Ini caranya ingat. Duduk. Apa kabar? Apa kabar? Tangan lagi ya. Mari. Dua atau kalau ibu bilang satu, bilang apa? Satu, maka tangan kalian bersatu. Nah, Geri berarti sama Arif. Jadi angkat tangannya kalau Arif kita. Dua nananya, itunya. Angkat tangannya ke atas. Kalau ibu bilang satu, set. Tangannya angkat ke atas gini, kayak gini nih. Kita, gitu ya. Tapi kalau yang di sini makan karena berhadapan, berarti harus kena. Contoh dia. Contoh nih. Lihat dia. Jadi lihat dia. Satu. Gitu ya. Contoh lagi. Satu. Nah, gitunya. Jadi anu nyampur ke nana tuh. Omah aneh dia. Malah Arif anu nyampur ke nana. Ulangi. Coba ya. Berarti Hani Kak Darin. Satu. Nah, gitu ya, bisa? Kalau ibu bilang satu, gimana dok? Satu. Ke atas tangannya, ya gitu. Siap ya. Ulangi. Satu. Oke. Ada bajuan nih tangannya. Lain orang mah tangan. Pas bilang satu, tong merah putih kari agak kakayunkeun. Ulangi, siap. Satu. Oke, bisa? Oke, baru tidak. Kalau ibu bilang dua, tangannya ke atas, kemudian bilang yes. Oke? Bisa? Dikenain, terus bilang yes. Coba, dua. Terus yes. Ulangi. Dari satu ya. Siap do, dari satu do. Satu. Nah, kita hungkul, turun ke atas hungkul, ke hendak deui. Ayeuna dua ke atas, terus bilang yes. Mana yes teh sorangan? Nah, yes. Bisa? Sekarang kalau ibu bilang tiga, perhatikan. Kalau ibu bilang tiga, tangannya digoyang do, gini do, goyang. Tiga, goyang. Siap? Kalau tiga, goyang, tangannya gini. Gimana dok? Nah, itunya kalungkur dok kita. So, siap. Konsentrasi. Tiga, goyang. Nah, udah kamu latih, Bang Joker. Ulangi ya, dari satu ya. Satu. Ini sana pun dua dong. Yes. Salah. Tiga. Oke. Coba orang dicepetin. Satu. Dua. Oh, itu mah benar, kira salah. Ulangi. Karek oke. Siap. Agak cepat sedikit. Satu. Dua. Tiga. Oke. Lebih cepat. Satu. Dua. Tiga. Ayo dok. Lebih cepat dok. Lebih cepat nih dok. Konsentrasi. Ayo bukan gitu tapi. Ayo cek ibu teh kieu misalnya. Satu, dua. Berarti apa? Satu gini dulu kan. Satu. Dua apa? Iya kan? Ya, satu tiga misalnya. Terus kalau satu dua, turun dulu, terus yes. Kalau misalnya dua tiga, cuma yes, kemudian ingat ya urutannya ya. Ingat ya donya. Siap dok? Harus konsentrasi, ini harus konsentrasi penuh. Ya sampai 9 aja. Wow. Bagi. Nah. Kalau wah. Enggak.
Buka hari ini. Geril, udah Ril. Geril, udah nih ibu kita keguntingnya. Apa thank you? Jadi gancang. Butut. Besok sini, gunting sini. Kasih nama Sarah. Ayo. Dah. Tuh ayo. Pakai lem.